Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Elsa Novean. Oke, di kesempatan kali ini yang pastinya di malam Jumat nih ya, Elsa akan membahas mengenai alat penyiksaan yang ada di zaman dahulu, lebih tepatnya di wilayah Eropa. Jadi kalian semua yang ada di Indonesia tenang aja bun. Oke, nggak usah panik. Lanjut. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa dulu umat manusia itu menduduki suatu wilayah pasti dengan cara berperang kan. Nah, siapapun pemenangnya, maka dialah yang akan menentukan segala aturan yang ada di wilayah tersebut, termasuk aturan hukuman. Dan siapapun yang melakukan kesalahan, maka bersiaplah untuk mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Inilah alat penyiksaan di zaman dahulu. Yang pertama adalah pir kesedihan. Alat ini diciptakan sekitar abad ke-16. Mohon maaf nih, agak kayak buah pir gitu ya, lebih ke buah pisang gitu kan. Cara kerjanya itu mula-mula alat ini akan dimasukkan ke organ intim wanita. Gile, kagak muat lah. Lalu eksekutornya ini akan diputar sehingga lapisan besinya itu akan membuka seperti kelopak bunga. Lu bayangin aja, udah dimasukin gimana caranya bisa kebuka ya, robek gitu kan ya. Robek pastinya. Tapi jangan salah, hukuman ini diperuntukkan untuk wanita-wanita yang melakukan aborsi alias menggugurkan janin. Karena dulu bangsa Eropa itu tidak bisa menerima yang namanya pengguguran. Maka dari itu diciptakan alat-alat yang aneh untuk menyiksa wanita-wanita yang menggugurkan janinnya. Tapi cara menggunakannya itu bukan cuma dimasukin ke organ intim wanita aja, tapi bisa juga ke mulut atau ke anus. Maaf. Itu semua tergantung hukuman dan juga perbuatan seseorang. Sebesar apa ini kesalahannya? Yang kedua adalah Spanish donkey, alat penyiksaan yang berbentuk balok segitiga dan bagian atasnya itu dibuat runcing, yang bisa ditambahin paku atau misalnya ditambahin kawat gitu kan. Alat ini pernah aku ceritain nih di TikTok. Ini videonya. Cara penggunanya itu si pelaku akan disuruh duduk di atas balok segitiga itu tuh. Lalu kakinya akan diberi pemberat kayak besi gitu lah pokoknya, sehingga kakinya si pelaku ini tuh nggak bisa bergerak saking beratnya itu besi. Emang sih kalau misalnya digambar kelihatannya sederhana banget gitu kan, tapi kalau dijalanin bunda, oh my god, sakit bunda. Karena memang dalam sejarahnya nih tidak ada orang yang bertahan sampai akhir penyiksaan tuh. Jadi sebelum akhir penyiksaan tuh udah pada metong gitu semuanya. Yang ketiga adalah strapado. Hukuman ini diperuntukkan kepada orang-orang yang diduga sebagai penyihir alias punya ilmu sihir. Tapi jangan salah, walaupun cuma diikat-ikat kayak begini terus diapungin ke atas gitu kan, ini bisa membuat tangan si pelaku ini menjadi patah atau enggak lengannya itu tuh robek. Dan penyiksaan ini akan terus berlanjut sampai si pelaku itu mengaku kalau dia adalah penyihir. Lah kalau bukan penyihir gimana kan? Berabe bunda. Yang keempat adalah scald bridle. Alat ini diciptakan untuk menghukum seorang wanita khususnya. Walaupun emang pria juga ada yang memakai alat ini, tapi khususnya wanita. Kenapa? Karena di zaman dahulu status pria dan wanita itu berbeda. Masih tinggi pria dibandingkan wanita. Beda sama kayak zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman sekarang itu wanita pria sejajar gitu. Tapi kalau zaman dulu berbeda bun. Pria lebih tinggi bun, jadi wanita itu nggak boleh menentang pria, itu nggak boleh, apalagi sampai bertengkar tuh. Nah kalau sampai ketahuan bertengkar gitu kan, ya udah tuh wanita bakalan dihukum memakai topeng scald bridle ini. Ini topeng bukan sembarang topeng bunda, karena pada saat wanita itu pakai gitu kan, lidahnya itu bakalan ditarik keluar gitu, jadi si wanita itu nggak akan bisa ngomong. Karena emang tujuannya itu supaya membuat jerak si wanita untuk tidak bertengkar dengan seorang laki-laki. Terus setelah memakai topengnya itu, si wanita akan diarak keliling desa tuh, diarak keliling kota gitulah istilahnya ya. Jadi diarak sambil dicaci maki, bahkan ada yang diludahin gitu. Tapi scald bridle ini nggak cuma menghukum wanita yang bertengkar dengan pria, tapi juga menghukum wanita yang sering bergosip. Makanya kenapa lidahnya dikeluarin, itu untuk membuat jerak wanita-wanita yang suka bergosip. Karena emang dari dulu itu yang sering bergosip terkenalnya wanita itu dibandingkan pria. Jadi kalau ada pria yang bergosip, wanita gitu jiwanya. Scald bridle ini memiliki beberapa jenis. Kalau yang tadi untuk wanita, nah yang untuk pria itu bernama branks. Alat itu diperuntukkan untuk laki-laki yang suka bergosip tuh. Hingga pada akhirnya tahun 1856, scald bridle ini udah tidak digunakan lagi, alias diberhentikan penggunaannya gitu kan. Terus dimasukinlah ke sebuah museum yang ada di Jerman.
Yang kelima adalah Spanish Spider. Alat ini cukup terkenal bun di Jerman karena diperuntukkan untuk wanita yang melakukan aborsi. Lagi-lagi aborsi, karena emang dulu itu penentangan banget tuh. Dan cara kerjanya cukup mengerikan bunda, karena besi ini akan dipanaskan terlebih dahulu, lalu besi ini akan dicapitkan ke payudara wanita tersebut. Setelah dicapit langsung ditarik sehingga kulit yang ada di payudaranya ini tuh akan robek. Gua yang cerita, gua yang linu. Hingga pada akhirnya zaman berganti, tahun-tahun pun berlalu, dan bangsa Eropa di situ mulai meninggalkan hukuman-hukuman yang keji. Karena hukuman-hukuman tersebut itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Dan pada akhirnya semua alat ini dimasukkan ke dalam museum khusus untuk alat-alat penyiksaan tuh. Oke bunda, itulah 5 alat penyiksaan yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Nah, lagi-lagi aku selalu mengingatkan kalau misalnya kalian mau request, itu langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, serta di subscribe, dan juga jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.